Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Rahmawati dengan NIM 23501912111 dari kelas F akan menjelaskan terkait jawaban dari kuis KF1 dengan dosen pengampu Ibu Rena Anugrah. Baik, untuk nomor 5, berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya adalah C2H5OH. C2H5OH atau etanol adalah senyawa organik karena mengandung karbon dan hidrogen serta berasal dari senyawa karbon. Nomor 6, identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk, jawabannya yaitu padatan. Metode klasik identifikasi senyawa organik seperti pemeriksaan titik leleh biasanya hanya dapat dilakukan pada bentuk padatan. Nomor 7, pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi, jawabannya yaitu kemurnian senyawa. Pemeriksaan titik leleh digunakan untuk menentukan kemurnian suatu senyawa. Senyawa murni memiliki titik leleh yang tajam dan spesifik, sedangkan senyawa yang tidak murni memiliki rentang titik leleh yang lebih lebar dan biasanya lebih rendah dari titik leleh senyawa murni. Titik leleh tidak digunakan untuk menentukan kelarutan, kekuatan, khasiat, atau unsur penyusun senyawa. Nomor 8. Jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya yaitu sigma ke sigma bintang, N ke sigma bintang. Etanol tidak memiliki ikatan V sehingga semua transisi yang melibatkan tidak mungkin terjadi. Transisi N ke V bintang atau P ke V bintang hanya terjadi pada senyawa dengan ikatan rangkap 2 seperti karbonil atau alkena yang tidak ada pada etanol. Nomor 9, transisi dengan intensitas serapan paling besar, jawabannya adalah transisi P ke V bintang. Transisi ini memiliki intensitas serapan paling besar dalam spektrum UV visible karena transisi ini sangat diperbolehkan secara aturan seleksi dan memiliki nilai absorptivitas yang tinggi. Nomor 10. Apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Gambar strukturnya yaitu naftalena, 2 cincin benzena yang menyatu. Jawabannya dapat. Naftalena adalah senyawa aromatik dengan sistem konjugasi, ikatan rangkap yang berselang-seling dalam cincin aromatik. Senyawa dengan sistem konjugasi seperti ini dapat menyerap cahaya di daerah UV visible karena adanya transisi elektron V ke P bintang. Oleh karena itu, naftalena dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Untuk nomor 11, pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami. Jawabannya yaitu batokromik. Efek batokromik juga disebut redshift adalah pergeseran panjang gelombang maksimum serapan ke arah yang lebih panjang atau merah saat senyawa berada dalam pelarut polar. Pada senyawa konjugasi 1,3 butadiena, pelarut polar menstabilkan keadaan tereksitasi lebih besar daripada keadaan dasar, sehingga energi yang diperlukan untuk transisi elektron menjadi lebih kecil dan panjang gelombang serapan bergeser ke arah lebih panjang atau merah. Selanjutnya, Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 3750 sampai 3000. Dugaan Anda, sampel mengandung gugus? Jawabannya yaitu OH. Bilangan gelombang 3750 sampai 3000 pada spektrum inframerah merupakan daerah regang OH atau hidroksil, terutama gugus alkohol atau fenol. Pita pada rentang ini biasanya tajam dan kuat menandakan adanya gugus OH bebas. Selanjutnya, senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada gelombang. Jawabannya yaitu 1300 sampai 650. Propana dan butana memiliki perbedaan utama pada daerah sidik jari atau pinjer pin. Spektrum IR yaitu antara 1300 sampai 650. Pada rentang ini, pola serapan sangat khas untuk setiap molekul, sehingga dapat membedakan antara propana dan butana, meskipun keduanya sama-sama memiliki serapan CH di atas 1800. Nomor 14. Pada bilangan gelombang 4000 sampai 400,
spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa? Jawabannya yaitu organik. Spektrofotometri inframerah pada rentang 4000 sampai 400 umumnya digunakan untuk menganalisis senyawa organik. Dalam rentang ini, sebagian besar gugus fungsi dalam senyawa organik dapat terdeteksi karena adanya vibrasi ikatan CH, OH, NH, C rangkap O, dan lain-lain. Nomor 15. Ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah akan terjadi transisi di tingkat energi. Jawabannya yaitu vibrasi. Radiasi inframerah menyebabkan molekul mengalami transisi pada tingkat energi vibrasi atau getaran. Ikatan-ikatan dalam molekul IR tidak cukup kuat untuk menyebabkan transisi elektronik atau translasi, tetapi cukup untuk menggetarkan ikatan antara atom dalam molekul. Nomor 16. Salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi eksterifikasi dengan cara mereaksi sampel dengan titik-titik dalam suasana asam akan membentuk ester titik-titik yang beraroma khas. Jawabannya yaitu metanol dan metil salisilat. Asam salisilat yang direaksikan dengan metanol dalam suasana asam akan membentuk metil salisilat atau minyak wintergreen yang memiliki aroma khas. Reaksi ini adalah reaksi esterifikasi di mana gugus OH dari asam salisilat bereaksi dengan metanol membentuk ester. Selanjutnya, suatu senyawa direaksikan dengan PDAB-HCl memberikan warna orange. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus, jawabannya yaitu OH pada fenol. Reaksi dengan PDAB-HCl atau paradimetilaminobenzoaldehid hidroklorida menghasilkan warna orange atau jingga merah jika senyawa tersebut mengandung gugus fenol. Fenol akan bereaksi membentuk kompleks berwarna khas, sedangkan gugus lain seperti alkohol atau amina tidak memberikan warna yang sama dalam uji ini. Selanjutnya, nomor 19. Senyawa alkaloid adalah senyawa mengandung atom, jawabannya yaitu nitrogen. Alkaloid adalah senyawa organik yang secara alami mengandung minimal satu atom nitrogen dalam strukturnya. Nitrogen inilah yang menjadi ciri khas utama alkaloid, selain sifatnya yang basa dan aktivitas fisiologisnya yang khas. Nomor 20. Salah satu sifat alkaloid adalah, jawabannya yaitu basa. Alkaloid umumnya bersifat basa karena adanya atom nitrogen yang dapat menerima proton. Sifat basa ini membedakan alkaloid dari banyak senyawa organik lainnya dan juga mempengaruhi cara ekstraksi serta reaksi kimianya di lab. Selanjutnya, nomor 21. Berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya yaitu kafein. Kafein adalah alkaloid alami yang ditemukan pada kopi, teh, dan kakao. Paracetamol, aminofilin, piridoksin, dan tiamin bukan alkaloid alami. Nomor 22. Suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi Dragendorf akan terbentuk. Jawabannya yaitu endapan kompleks bismut alkaloid yang berwarna merah kecoklatan. Reaksi Dragendorf mengandung ion bismut yang bereaksi dengan alkaloid membentuk endapan kompleks berwarna merah coklat khas untuk uji alkaloid. Selanjutnya nomor 23. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbiturat, jawabannya yaitu Lieberman. Reaksi Lieberman digunakan untuk identifikasi golongan barbiturat, menghasilkan perubahan warna yang spesifik. Nomor 24. Reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfonamida, jawabannya yaitu diazo. Reaksi diazo adalah reaksi untuk golongan senyawa sulfonamida membentuk senyawa azo berwarna sebagai indikator keberadaan sulfonamida. Berikut adalah jawaban yang dapat saya sampaikan untuk kuis Kimia Farmasi 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.